Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, bertemu kembali pada pembelajaran PABP kelas 10. Di semester genap ini, Ibu akan mengambil tema hidup bermartabat dengan berbusana muslim. Anak-anakku yang mengharap ridho Allah, pengertian busana muslim adalah pakaian yang seharusnya dikenakan oleh umat Islam, baik itu wanita yang disebut muslimah ataupun laki-laki yang disebut muslim. Dalam setiap aktivitas sehari-hari, baik kegiatan resmi maupun santai, seperti rekreasi, jalan sehat, aktivitas sehari-hari. Artinya, bahwa selama ini ada anggapan bahwa busana muslim hanya dipakai ketika menghadiri majelis taklim, majelis zikir, hari besar keagamaan seperti Idul Fitri, Idul Adha, memperingati hari-hari besar Islam, atau ketika pergi ke masjid atau mushola. Selanjutnya, syarat berpakaian muslim yaitu pertama, menutup aurat. Yang kedua, pakaian yang tidak mengundang syahwat. Yang ketiga, tidak transparan. Yang keempat, harus longgar dan tidak ketat sehingga tidak memperlihatkan lekukan tubuh yang ditutupi. Yang kelima, tidak diberi wewangian atau parfum yang baunya sangat mencolok, khususnya bagi wanita, karena perbuatan tersebut dapat mengundang perhatian. Yang keenam, tidak menyerupai laki-laki atau sebaliknya, laki-laki menyerupai perempuan. Bukan busana atau pakaian syuhroh, artinya pakaian yang mengundang perbincangan, baik itu dari segi menutup auratnya, baik dari segi kualitas mahalnya, atau bahkan jadi perbincangan karena model dan gayanya. Nah, orang ingin sekali membicarakan itu, tetapi contoh seandainya ada wanita muslimah yang memakai kerudung atau hijab yang lebar, orang jadi perbincangan. Itu bukan syuhroh namanya, tetapi kerudung lebar atau besar itu termasuk justru menghidupkan sunnah, bukan syuhroh. Yang kedelapan, bukan untuk tabarruj, artinya untuk berhias yang mengundang pihak lawan jenis atau laki-laki tertarik gitu ya. Yang kesembilan, bukan kain sutra bagi laki-laki. Itu syarat berpakaian muslim. Anda semua bisa menyaksikan pada contoh gambar yang Ibu tayangkan. Anak-anakku sekalian, menurut Islam, syarat bagi wanita adalah seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan, berdasar pada firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Jadi anak-anakku, aurat untuk perempuan itu seluruh tubuh, yang boleh ditampakkan hanya muka dan telapak tangan. Memakai jilbab, jilbab artinya pakaian longgar, pakaian panjang yang longgar menutupi seluruh tubuh. Kita harus bisa bedakan mana yang disebut jilbab, mana itu himar atau veil. Nah, kalau jilbab, pakaian yang menutupi seluruh tubuh, sedangkan kerudung atau yang orang Inggris bilang veil, ini ya yang biasa kita pakai
pakai menutup kepala kita. Syarat kerudung yang kita pakai harus diulurkan menutup hingga ke dada. Itulah pakaian untuk muslimah. Anak-anakku, selanjutnya, tujuan berbusana atau berpakaian dalam ajaran Islam, tujuannya pertama, menutup aurat dan sebagai perhiasan. Yang kedua, memelihara diri dari panas matahari dan dinginnya cuaca. Yang ketiga, sebagai bagian dari ibadah. Yang keempat, menghindari diri dari godaan setan. Yang kelima, sebagai identitas diri. Yang keenam, untuk menggapai ridho Allah. Untuk selanjutnya, penjelasan per poin. Menutup aurat dan sebagai perhiasan. Ini ada pada Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 26 yang artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Selanjutnya, untuk poin 2, yaitu tujuan berbusana, memelihara diri dari panas matahari dan dinginnya cuaca. Allah berfirman dalam surat An-Nahl surat 16 ayat ke-81 yang artinya, dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas, dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dari peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu agar kamu berserah diri kepadanya. Penjelasan poin yang ketiga bahwa pakaian bertujuan sebagai bagian dari ibadah ini terdapat pada Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Poin yang keempat yaitu menghindari diri dari godaan setan. Ini terdapat pada Quran surat Al-A'raf ayat 27 yang artinya, wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan. Sebagaimana halnya dia, setan itu telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Anak-anakku sekalian, poin yang kelima, tujuan berbusana muslim sebagai identitas diri. Ini terdapat pada Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yang terakhir, poin keenam yaitu tujuan berbusana muslim untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah Subhanahu wa taala merupakan hal yang paling didambakan oleh orang yang beriman. Berbagai cara pun dilakukan untuk menaati segala aturan Allah. Salah satunya adalah dengan menerapkan etika berbusana menurut syariat Islam. Anak-anakku yang soleh-solehah, apa hikmah mengenakan busana atau berpakaian muslim? Ada 5 poin di sini. Yang pertama adalah sebagai
sebagai bukti keimanan kepada rukun iman yang 6, yakni iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan qada dan qadar. Yang kedua, hikmahnya adalah sebagai cara untuk mendapatkan pahala dari Allah, sehingga kelak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat berupa surganya. Yang ketiga, sebagai cara menghindari murka dan laknat Allah yang menyebabkan seseorang akan menderita kelak di akhirat. Yang keempat, sebagai cara untuk terjaga dari fitnah dan pelecehan seksual. Dan yang kelima, sebagai motivasi untuk lebih baik lagi dalam beribadah, sehingga tampak dalam sikap perilaku akhlaknya. Baiklah anak-anakku, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi sudah selesai kita bahas. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Kita dapat melaksanakan tuntunan syariat Islam tentang cara berbusana muslim. Mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.